Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas dengan lancar, dengan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Bu Farida Indriani, kalian bisa panggil saya Bu Ida. Nanti kalian akan bersama dengan saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi MPLS kali ini saya mendapatkan bagian tugas yaitu pada materi tata krama siswa. Itu ya anak-anak ya. Semuanya sudah siap? Sambil menyimak ya. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu tata krama. Tata krama kalau di negara kita sebagai negara timur, kita lebih memahaminya dengan istilah etika ya. Etika, sopan santun, bagaimana perilaku kita itu ya diatur dalam sebuah peraturan yang tidak tertulis dalam bentuk etika atau tata krama. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata yang berarti adat, aturan, norma atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan dan perbuatan kita. Jadi tata krama berarti adat atau sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe macam-macam ya. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang beraneka karakternya. Jadi di sini kita harus bisa menyesuaikan, bisa adaptasi dengan teman-teman, orang-orang baru yang mungkin kita belum kenal sebelumnya. Makanya itu yang harus kita punyai dimanapun kita berada, di tempat baru atau di tempat yang belum kita kenal sebelumnya, yang harus kita punyai adalah etika atau tata krama. Ini penting sekali ya, karena kita bisa dihargai orang atau kita bisa dikenal orang, yaitu yang pertama dari etika kita. Bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bersikap dengan teman, bagaimana kita bersikap dengan adik usia yang di bawah kita, bagaimana semuanya itu diatur dalam sebuah tata krama atau etika. Itu ya anak-anak. Nanti mungkin kalian ini di kelas 7 yang baru, yang teman-teman kalian semuanya belum saling mengenal. Nah, kita harus mengecamkan itu namanya etika atau tata krama. Itu ya, nah ya. Mungkin dulu kalian dari kecil sudah dididik, sudah diajari tata krama oleh ibu kalian atau ayah kalian di rumah. Sebagai seorang adik, bagaimana kalian bersikap terhadap kakaknya. Sebagai seorang anak, bagaimana kalian bersikap terhadap orang tua, ayah dan ibunya. Bagaimana kalian sebagai seorang cucu bersikap kepada nenek atau kakeknya. Nah, itu dari kecil kalian sudah dikenalkan dengan etika. Nah, ini mari kita pegang, mari kita kembangkan terus tata krama ini sebagai ciri khas dari kita, terutama kita sebagai seorang muslim. Itu ya. Ada beberapa banyak etika atau tata krama terutama di dalam agama kita itu juga sangat diatur ya anak-anak ya, karena etika atau tata krama ini menentukan kualitas kita ya, menunjukkan kualitas kita itu ya anak-anak. Jadi sekarang yang harus difahami kalian adalah bagaimana menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari ya.
Di sini ada macam-macam tata krama. Yang pertama tata krama dalam pergaulan. Pergaulan dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya itu ya. Kemudian komunikasi ini sebagai sifat alami manusia, kita sebagai makhluk sosial selalu berkomunikasi dan selalu menerapkan apa yang disebut dengan tata krama dalam berkomunikasi. Ada beberapa kunci pokok yang perlu kita terapkan, yang perlu kita camkan dalam kita berkomunikasi. Yang pertama, yaitu kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Itu. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Tidak ada seorang kembar sekalipun yang memiliki karakteristik yang sama. Kemudian yang ketiga, kalau kita belum mengenal seseorang, jangan dulu kita segera menjatuhkan penilaian terhadap orang tersebut. Nah, kita pahami, kita tahu dulu bagaimana sikapnya, bagaimana kita mengenalnya dulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi yang pertama kita harus mengenalnya dulu, baru bisa memberikan penilaian bagaimana orang tersebut, bagaimana sikap orang tersebut. Kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa tata krama dalam berkenalan. Misalnya kalau kalian punya teman baru, ya, berkenalan bagaimana yang harus kita lakukan, cara-caranya dan sebagainya. Yang pertama, berkenalan kita harus saling memandang. Tidak boleh satunya tidak mau memandang, itu namanya kita belum akur, ya. Yang pertama saling memandang. Kemudian berjabat tangan dengan etika yang baik, tidak perlu mengayun-ayunkan tangan lah ya. Kemudian kita mengucapkan nama kita masing-masing. Nah, itu tata krama dalam berkenalan. Kalau misalnya kita tata krama dalam bertamu, kita mau bertamu ke rumah seseorang, bagaimana tata kramanya atau etikanya yang harus diterapkan adalah yang pertama, kita bisa membuat janji dulu, mungkin telepon dulu atau mungkin mengirimkan pesan dulu bahwa kita mau bertamu ke rumah orang tersebut. Yang kedua, kalau memang sudah kita mendapatkan izin, kita datang ke rumahnya dan mengetuk pintu, mengucapkan salam. Itu yang pertama, mengucapkan salam. Kalau sudah dipersilakan masuk, kita masuk. Kemudian sampaikan maksud kita secukupnya saja. Tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu panjang lebar, ya singkat dan padat. Karena apa? Karena mungkin orang yang kita datangi mungkin ada keperluan lain, lah itu kita tidak perlu berbelit-belit. Kalau sudah selesai maksudnya kita sampaikan, kita segera pamit, undur diri pulang, sampaikan salam dan meninggalkan rumah dengan baik, gitu ya anak-anak ya. Kemudian ini ada lagi tata krama dalam berpenampilan memakai pakaian, karena ada pepatah Jawa ini yang sampai sekarang masih relevan, yaitu ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nah, itu ya. Orang berharga itu orang yang dinilai baik itu dari ucapannya, ajining diri saka lati. Kalau ajining rogo saka busana. Kalau orang lain agar memandang kita baik, maka kita juga harus berpakaian, berpenampilan yang baik, yang sesuai, ya, yang menunjukkan kita itu orang yang baik, ya. Yang pertama tata krama berpenampilan, cara menggunakan pakaian. Kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan. Ikuti peraturan di sekolah tersebut. Kalau dimasukkan. Memakai perlengkapan yang lain, gunakan semuanya. Mulai dari dasi, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu. Nah, itu ya. Kemudian
kalau kalian di lingkungan sekolah ya itu harus diikuti. Yang pertama tadi pakaian seragam, kemudian pakaian olahraga, misalnya waktu berolahraga pakailah seragam olahraga yang sesuai ya. Kemudian memakai pakaian harus cocok dengan situasi. Nah ini untuk mungkin di acara-acara di luar sekolah ya, harus cocok. Kalian misalnya mau berkunjung ke rumah Bapak Ibu guru, ya pakai pakaian yang sesuai, tidak harus pakai celana pendek, sandal jepit. Nah itu yang kurang sesuai ya. Kemudian ada tata krama cara berjalan bersama. Kalau antara laki-laki dengan wanita berjalan bersama, yaitu aturannya laki-laki harus melindungi wanita di bagian luar. Jadi untuk si wanita di sebelah dalam, tidak dekat dengan jalan raya, sedangkan yang laki-laki melindungi wanita yaitu di sebelah luar wanita tersebut dengan tujuan untuk melindungi si wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas paling luar ya. Kalau ada dua wanita, satu pria, yang pria di sebelah luar yang berdekatan dengan lalu lintas. Kemudian kalau ada dua pria dan satu wanita, nah dua pria satu wanita, si wanita berada di tengah, misalnya kakaknya dua laki-laki, yang adiknya perempuan taruh di tengah, kanan kirinya yang kakak laki-laki itu ya. Kemudian tata cara makan. Yang pertama, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Dicicipi, jadi tidak terburu-buru kita minum semuanya ya. Kalau misalnya itu makanan minuman dicicipi sedikit saja. Ya. Tidak boleh bersuara. Ya. Kemudian jika kalian batuk pada waktu makan, maka ditutup mulut dengan telapak tangan. Ya, itu ya. Dan yang paling utama adalah berdoa sebelum makan. Ya. Kemudian tata cara menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum apa kira-kira yang kalian ketahui? Ya, misalnya di tempat-tempat umum di masjid, misalnya lagi di terminal, misalnya lagi di stasiun ya, tempat-tempat umum. Kemudian di kantor desa misalnya itu ya. Kalau kalian ingin membuang sampah, jangan langsung dilempar saja, kalian lihat dulu di sekeliling di mana ada tempat sampah. Kalian datang dan buang sampah di sana. Kemudian jagalah kebersihan baik di dalam maupun di luar ruangan, dimanapun kalian berada. Yaitu tadi, jaga kebersihan di tempat yang kalian tempati tersebut. Kemudian misalnya ada di taman-taman kota, di alun-alun misalnya kalian sedang main ke sana. Nah itu, kalian harus ikut menjaga terutama kebersihannya, ketertibannya. Kita harus ikut menjaga. Kemudian lagi kalau sedang di jalan raya, di tempat lalu lintas, kita harus sopan, menerapkan sopan berkendara di jalan. Ada beberapa aturan etika dalam berkendara. Misalnya kalau mau mendahului kendaraan lain, kita membunyikan klakson. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Itu tadi adalah beberapa tata cara yang kalian harus perhatikan ya. Kemudian yang kalian harus ingat lagi, pesan saya, kalian harus memegang yang namanya tata krama ini, etika ya. Terutama kepada orang yang lebih tua, harus sopan dan sebagainya. Itu ya, harus sopan, menghormati terutama kepada orang yang lebih tua. Ya, karena etika ini adalah menunjukkan jati diri kita. Oke, sekian dulu anak-anak, ini materi yang Ibu bawakan.
Semoga kalian memahami dan bisa menerapkannya, gitu ya. Saya kira semuanya kalian sudah menerapkan ini. Etika, jangan lupa dimanapun kalian berada harus menerapkan yang namanya etika. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.